dengan saya, dan kali ini saya mau ngejelasin tentang hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk mulai nge-YouTube. Yang harapannya buat teman-teman yang baru mau mulai nge-YouTube bisa dapat sedikit gambaran tentang apa yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja materinya. Oke, jadi hal yang pertama harus teman-teman siapkan untuk membuat sebuah channel YouTube adalah otak, atau lebih tepatnya adalah konsep. Apa yang dimaksud dengan otak atau konsep? Sederhananya gini teman-teman, untuk membuat sebuah channel YouTube, kita harus punya tujuan yang jelas dulu di awal. Saya tekenin ya teman-teman, di awal. Kalau ntar channel teman-teman udah dikenal, udah punya komunitas sendiri, subscribers yang loyal kepada teman-teman, yang suka sama teman-teman, nah setelah itu teman-teman bebas deh mau ngelebarin niche dari channel teman-teman atau mau stay di konsep awal. Itu terserah teman-teman, tapi yang jelas untuk permulaan, teman-teman harus punya konsep terlebih dahulu. Yang jelas, konsep itu perlu supaya kita tahu apa yang perlu dilakuin di awal ketika kita mau bikin channel YouTube, dan kita jadi bisa konsisten bikin konten. Gitu teman-teman, karena banyak banget YouTuber yang terbilang gagal ketika membuat channel YouTube mereka karena mereka tidak konsisten membuat konten mereka. Apa yang dimaksud nggak konsisten? Gini yang saya maksud dengan gak konsisten. Banyak YouTuber yang gagal bukan gara-gara kontennya jelek teman-teman, tapi karena dari awal kontennya tuh nggak ada konsepnya, nggak jelas mau apa. Dan karena nggak jelas, audiensnya juga jadi nggak jelas. Siapa sih yang bakal jadi audiensnya? Maksudnya gini, ada loh beberapa YouTuber yang katanya mau jadi YouTuber gaming, tapi dia juga ngevlog. Nggak masalah sebenarnya kalau emang mau bikin dua tema yang berbeda di satu channel YouTube. Masalahnya dua-duanya harus bisa keurus. Banyak YouTuber yang ketika mereka udah ngonsepin jadi misalnya ya jadi YouTuber gaming, tapi mereka nge-review makanan juga, mereka jalan-jalan juga, sehingga konten gamingnya jadi jarang-jarang. Nah, kalau teman-teman emang mau melebarkan niche seperti itu, nggak masalah. Tapi pastikan orang mengenal teman-teman sebagai siapa dulu. Ketika teman-teman sudah dikenal sebagai seseorang atau seorang YouTuber dengan konsep tertentu, intinya teman-teman udah dikenal, teman-teman enak banget mau merambah ke jalur yang lain. Kayak misalnya teman-teman tiba-tiba mau jadi travel vlogger atau mau jadi food vlogger, bebas. Karena teman-teman sudah dikenal sebagai seseorang. Contohnya kayak Reza Arab Octavian, yang dulunya dia adalah seorang gamer, orang yang cuma main game. Sekarang karena dia sudah dikenal, dia enak banget untuk merambah ke dunia musik. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung tentang gimana cara nentuin sebuah konsep, teman-teman bisa pakai pola kayak gini untuk coba nemuin konsep dari channel YouTube teman-teman. Coba jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, konten seperti apa yang mau dibuat? Terus, siapa kira-kira yang bakal jadi penonton kita atau audiens kita? Terus, akankah konten atau video yang kita buat nanti cocok untuk audiens kita? Maksudnya cocok untuk ditonton. Yang keempat, apakah konsep ini baru atau teman-teman terinspirasi dari orang lain? Terus tanya juga kalau misalnya teman-teman terinspirasi dari orang lain, apa yang membedakan antara teman-teman dan juga orang lain tersebut yang menjadi inspirasi teman-teman? Cari pembedanya teman-teman. Terakhir, tanya juga ke diri teman-teman, adakah manfaat dari konten yang teman-teman akan buat di channel teman-teman, baik itu buat diri teman-teman sendiri ataupun buat audiens teman-teman. Contoh cara ngejawabnya gini, saya akan coba jawab atau buat sebuah konsep. Misalnya untuk pertanyaan pertama, konten seperti apa yang mau dibuat? Saya mau buat sebuah konten walkthrough game. Siapa kira-kira yang bakal jadi penonton kita? Menurut saya penontonnya akan kebanyakan anak-anak karena game yang akan saya mainkan adalah game-game yang banyak diminati oleh anak-anak. Terus, akankah konten yang dibuat nanti cocok untuk ditonton? Menurut saya akan cocok karena selama saya membuat konten, saya akan mengusahakan sebisa saya untuk menggunakan kata-kata yang tetap asik buat didengar, maksudnya tetap interaktif, tapi tidak menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang jorok, kayak gitu. Terus, apakah konsep ini baru? Kalau menurut saya enggak, saya terinspirasi dari misalnya dari beliau dan beliau. Nah, kalau gitu, apa yang membedakan antara kamu dan beliau? Pembedanya apa? Pembedanya adalah kalau misalnya beliau memainkan game, ditamatin juga tapi beliau membuatnya part berpart. Sedangkan saya itu melakukan recording sambil main game dan sambil ngomong, tapi saya kumpulin dulu videonya sampai gamenya benar-benar tamat. Setelah itu saya compile semua filenya untuk jadi satu video yang durasinya panjang tapi storyline-nya terhubung. Jadi langsung dari awal main sampai tamat gitu. Nah,
Terakhir, adakah manfaatnya dari konten yang akan dibuat? Menurut saya ada. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah sumber informasi buat teman-teman lain yang mungkin suka main game tapi belum mainin game ini, dan mungkin juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi bingung mau main game apa gitu. Dan saya juga merasa senang karena saya suka main game. Nah, sesederhana itu teman-teman untuk menentukan sebuah konsep. Yang teman-teman perluin setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah konsisten dengan jawaban yang telah teman-teman keluarin gitu. Oke, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya anggap teman-teman sudah menemukan sebuah konsep untuk channel YouTube teman-teman. Hal selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menyiapkan atau mempersiapkan equipment atau perlengkapan-perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ini, teman-teman hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. 1. Apa aja yang dibutuhin? 2. Di mana mau ambil videonya? 3. Gimana pencahayaannya? 4. Berapa orang yang dibutuhin? Coba teman-teman jawab ini. Apa aja yang dibutuhin? Misalnya teman-teman pengen menjadi YouTuber gaming. Tentu teman-teman butuh sebuah desktop PC atau sebuah laptop yang bisa dipakai untuk recording sambil main game. Teman-teman juga butuh sebuah mic. Teman-teman juga butuh sebuah webcam atau kamera yang bisa menangkap gambar teman-teman misalnya. Teman-teman juga perlu tempat yang cozy. Teman-teman juga perlu pencahayaan yang bagus, entah itu dari alami matahari ataupun dari perlampuan pencahayaan lampu. Nah, selain itu apakah teman-teman butuh kru untuk setting kameranya, untuk apanya, bikin skripnya atau gimana-gimananya? Apakah butuh orang atau enggak? Nah, teman-teman persiapkan semuanya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu bahwa step kedua dan step pertama ini bisa ditukar. Ada beberapa teman-teman saya yang menjadi YouTuber, mereka memulainya dari mempersiapkan atau mempertimbangkan equipment yang mereka punya dulu. Jadi mereka lihat fasilitas apa yang mereka punya, sehingga mereka menentukanlah dengan fasilitas yang mereka punya, mereka tentukan konsep YouTube seperti apa yang bisa kita buat dengan peralatan yang kita punya ini. Kayak gitu, jadi antara yang pertama dan kedua, teman-teman bisa tukar-tukar nih. Tapi yang jelas, dua step ini sama-sama penting dan gak boleh sampai di skip. Jangan asal-asalan gitu. Ya walaupun beberapa YouTuber kayak Panji Pragiwaksono yang dia hanya bermodalkan HP dan mungkin tripod dan juga clip on untuk melakukan interview atau ngobrol sama orang-orang gitu untuk konten YouTube dia. Tapi ya lebih proper, lebih baik lah setidaknya. Nah, setelah equipment dan juga konsep udah ada, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah trial and error. Sebelum mulai bikin konten, pastiin teman-teman udah ngelakuin trial dan error dulu. Maksudnya trial dan error tuh supaya kita tahu konten yang kita mau buat ini udah cocok atau belum. Banyak YouTuber yang skip step ini dan akhirnya kualitas video mereka jelek. Bukan editingnya yang jelek ya, tapi kualitas videonya secara overall itu jelek. Tapi itu bukan karena mereka take-nya asal-asalan atau gimana, tapi karena nggak ngelakuin trial and error dulu. Banyak YouTuber yang cuman langsung recording dan mengandalkan editing untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi gitu. Kayak misalnya kamera shaky, atau suaranya ternyata banyak noise-nya, atau gambarnya buram. Mereka mengandalkan editing gitu untuk itu. Banyak banget YouTuber yang kayak gitu. Nah, makanya trial dan error itu perlu. Nggak lama kok, paling juga cuma sekali coba, sekali cek sebelum bikin konten. Jadi biasakan untuk trial and error dulu, penyesuaian dulu. Cuman dua hal kok yang harus dicek teman-teman. Yang pertama adalah kualitas gambarnya, jelas atau enggak, shaky atau enggak. Maksudnya shaky itu goyang atau enggak gitu, fokus atau enggak. Terus ada juga kualitas suaranya, jelas atau enggak suara teman-teman, ada noise yang ngeganggu banget atau enggak. Kalau misalnya ada, bisa diredam atau enggak. Itu dulu tuh kita coba cek dulu, cek sound lah. Soalnya gini teman-teman, saya pribadi ya, saya bisa menikmati konten YouTube yang suaranya jernih, enak banget buat didengar, tapi gambarnya jelek. Saya masih bisa menikmati ketimbang gambarnya wah banget tapi audionya enggak banget. Saya nggak bisa menikmati konten seperti itu di YouTube gitu ya. Ini saya pribadi gitu. Jadi sebelum teman-teman recording, pastiin trial and error dulu. Nggak lama kok, paling 10-15 menitan. Dan trial and error ini bukan sekali seumur hidup, tapi beberapa kali sebelum teman-teman benar-benar bikin konten. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai tuh trial and error dan menurut teman-teman, oke lah, udah sip ini, yuk mulai bikin konten. Nah, silakan teman-teman mulai recording. Bisa teman-teman langsung recording atau teman-teman melalui proses yang sama kayak saya. Kayak gini, prosesnya pertama saya tuh biasanya bikin skrip dulu. Skrip coret-coretan doang, bukan skrip yang di print secara formal gitu. Bikin skrip supaya saya tahu narasinya harus kayak gimana, poin-poinnya jelas atau enggak,
biar terinci gitu, biar terurut. Tapi kalau emang teman-teman mau bikin sketch yang perlu narasi dialog gitu-gitu, lebih baik teman-teman tulis dulu, jangan improvisasi, karena sering banget cringe gitu nonton sesuatu yang improvisasi gitu, walaupun ya ada beberapa yang natural dan tetap keren gitu. Selanjutnya adalah recording atau rekaman dengan konsep teman-teman sendiri. Kalau saya sendiri, saya cuma mengandalkan mic. Saya nggak terlalu suka untuk face reveal, walaupun saya tidak menolak untuk face reveal ya. Saya cuma mengandalkan mic aja. Jadi saya recording kayak bikin podcast mungkin, ya gitulah. Tapi ya kayak gitu, setiap orang beda-beda. Yang jelas teman-teman mulai recording, dan setelah recording pastiin teman-teman melakukan proses editing sesedikit mungkin, supaya teman-teman bisa mengkompil video teman-teman menjadi padat gitu. Jangan udah record langsung upload, jangan. Seenggaknya walaupun gak ada bumper pembuka atau bumper penutup, ya setidaknya teman-teman bisa membuat konten itu gak terlalu lama dan berbasa-basi, bertele-tele gitu. Dan itu menjadi lebih menarik kalau misalnya teman-teman bisa editing, memberi efek apa gitu. Yang jelas editing lah. Kayak gitu, kayaknya teman-teman lebih paham daripada saya mengenai editing itu. Nah, setelah teman-teman beres ngedit, udah di-render, udah jadi videonya, udah siap upload, dan kalau bisa teman-teman ngedit juga buat thumbnail. Kalau semuanya udah beres, yang teman-teman perlu lakukan adalah publish. Proses publish nggak cuma upload ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui. Untuk youtuber-youtuber pemula kayak saya, dan mungkin beberapa di antara teman-teman yang nonton juga, proses untuk publikasi atau publish ini ada beberapa step. Yang pertama dimulai dari uploadnya dulu. Setelah upload, teman-teman optimasi baik itu judulnya, deskripsinya, title tag-nya, dan juga kategori-kategorinya supaya relevan. Dan juga thumbnailnya. Upload, setelah dioptimasi semuanya, terisi, teman-teman barulah publikasi dengan visibilitas publik. Setelah itu jangan lupa, tugas teman-teman adalah untuk memperkenalkan diri teman-teman dan kontennya teman-teman udah buat ke orang lain melalui promosi atau nge-share ke sosial media. Emang perlu ya share ke sosial media? Perlu banget teman-teman, karena dengan teman-teman memperkenalkan konten teman-teman, teman-teman baru akan dikenal oleh orang lain atas konten teman-teman tersebut. Bohong banget kalau misalnya youtuber-youtuber yang udah gede itu nggak pernah sekalipun yang namanya share konten mereka ke sosial media lain. Pasti pernah, entah itu selebgram ke YouTube atau YouTuber ke Instagram, mereka pasti pernah. Karena apa? Tujuannya bukan buat sombong, tapi buat memperkenalkan, hey aku punya konten ini, tolong dong dilihat, menurut kalian bagus atau enggak, nanya kayak gitu. Tapi bukan nyepam, bukan malah mengganggu konten orang lain. Misalnya di kolom komentar orang lain kalian komen-komen, hey aku juga punya konten kayak gini loh, lihat dong. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi kalian memperkenalkan dengan cara yang benar dan baik gitu. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya share tentang hal-hal apa aja yang perlu teman-teman lakukan dan persiapkan untuk menjadi seorang YouTuber. Kalau misalnya kita rangkum, mungkin poinnya jadi kayak gini. Yang pertama, kita tentukan dulu konsepnya apa. Yang kedua, kita siapkan equipment yang dibutuhkan sesuai dengan konsep yang udah kita tentukan. Setelah itu kita lakukan trial and error atau testing. Yang keempat, kita coba buat satu konten, lalu kita publikasi konten tersebut, kita kenalkan atau kita share ke orang lain, dan kita dapatkan atau kita cari feedback dari mereka menurut orang lain apakah konsep yang udah kita buat, video yang kita buat sudah sesuai atau belum gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagiin atau saya share tentang apa-apa aja yang perlu teman-teman persiapkan kalau teman-teman mau mulai nge-YouTube atau mulai membuat konten di YouTube. Semoga konten sederhana ini bisa memberikan sedikit gambaran ke teman-teman tentang YouTuber, dan semoga ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada teman-teman bahwa membuat sebuah konten YouTube itu tidak sesulit yang teman-teman kira. Teman-teman bisa membuat channel YouTube teman-teman sendiri sesuai dengan kapasitas teman-teman. Asal jangan cringe, tolong jangan bikin konten cringe atau jangan bikin konten-konten yang nggak perlu lah. Jangan bikin sensasi di YouTube ya, tolong. Bersihkan YouTube Indonesia. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya, dan tambahin kurangnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dari konten ini yang mungkin kurang jelas atau salah, silakan teman-teman tambahin aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Mas Bun. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.